Pernahkah Anda merasa sulit memejamkan mata di malam hari? Padahal badan sudah capek, tapi pikiran tidak mau diam. Inilah salah satu masalah umum pada usia lanjut. Penelitian menunjukkan bahwa kualitas tidur memang sering menurun seiring bertambahnya usia. Tapi jangan khawatir, ada banyak cara alami untuk membantu kita tidur lebih nyenyak. Mari kita bahas bersama dan temukan rahasia tidur berkualitas di usia senja. Yuk lanjut ke segmen berikutnya. Tahukah Anda? National Sleep Foundation menyebutkan lansia sering tidur lebih sebentar karena perubahan jam biologis tubuh. Hormon melatonin yang mengatur tidur juga berkurang. Solusinya bukan pasrah, tetapi menata ulang kebiasaan sebelum tidur. Tips praktis pertama, biasakan tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari. Disiplin jadwal tidur bisa membantu tubuh lebih mudah rileks. Mari kita lanjut dengan faktor lingkungan tidur. Lingkungan kamar punya peran besar. Cahaya terang, suara bising, atau suhu yang tidak nyaman membuat kita sulit tertidur. Penelitian Harvard menyarankan kamar sebaiknya sejuk, gelap, dan tenang. Cobalah gunakan lampu tidur redup atau tirai tebal agar suasana lebih damai. Ingat sahabat, tidur nyenyak adalah hadiah bagi tubuh dan pikiran kita. Di segmen selanjutnya, kita bahas tentang makanan yang memengaruhi tidur. Pernah dengar istilah, makan malam menentukan tidur malam? Itu benar adanya. Kafein pada kopi atau teh, serta makanan pedas, bisa membuat perut tidak nyaman dan tidur terganggu. Sebaliknya, susu hangat atau pisang mengandung zat yang membantu tubuh lebih rileks. Cobalah pilih menu malam yang ringan agar tidur lebih tenang. Lalu, bagaimana dengan aktivitas fisik? Mari kita bahas berikutnya. Olahraga teratur ternyata bisa membuat tidur lebih berkualitas. Menurut Mayo Clinic, aktivitas ringan seperti jalan pagi atau senam lansia membantu tubuh lebih mudah merasa mengantuk di malam hari. Namun, hindari olahraga terlalu dekat dengan waktu tidur karena bisa membuat tubuh terlalu segar. Jadi, cukup lakukan di pagi atau siang hari. Setelah ini, kita bahas tentang rutinitas sebelum tidur yang menenangkan. Sahabat, pernahkah mencoba rutinitas kecil seperti membaca buku atau mendengarkan musik lembut sebelum tidur? Aktivitas sederhana ini bisa memberi sinyal ke otak bahwa sudah waktunya istirahat. Hindari menonton televisi atau main gawai karena cahaya biru dari layar justru membuat otak tetap terjaga. Ingat, tidur nyenyak adalah hadiah terbaik bagi tubuh kita. Mari lanjut dengan topik pikiran yang sering gelisah sebelum tidur. Banyak lansia mengeluh, bukan badan yang capek, tapi pikiran yang sibuk. Menurut penelitian, stres adalah penyebab utama susah tidur. Solusinya bisa dengan latihan pernapasan sederhana. Tarik napas dalam, hembuskan perlahan, dan ulangi beberapa kali. Cara ini membantu menenangkan pikiran. Yuk kita coba bayangkan tidur sebagai waktu istirahat jiwa, bukan hanya badan. Lanjut, kita bahas manfaat tidur nyenyak bagi kesehatan. Tidur nyenyak bukan sekadar istirahat, tapi fondasi kesehatan. Riset menunjukkan tidur cukup membantu menjaga daya ingat, memperkuat imun, dan menstabilkan emosi. Bagi lansia, tidur yang baik bisa mengurangi risiko jatuh karena tubuh lebih segar saat bangun. Jadi jangan remehkan pentingnya tidur. Setelah ini, kita bahas cara menata kamar agar lebih mendukung tidur. Kamar tidur sebaiknya hanya digunakan untuk istirahat. Jika terlalu sering dipakai untuk menonton atau bekerja, otak jadi bingung membedakan. Atur posisi tempat tidur agar nyaman, pilih kasur yang menopang punggung dengan baik, dan gunakan bantal sesuai kebutuhan. Dengan begitu, tubuh otomatis mengasosiasikan kamar sebagai tempat damai. Ingat, kita berhak tidur dengan nyaman. Yuk kita lanjut ke tips cahaya alami. Paparan cahaya alami di pagi hari bisa membantu mengatur jam biologis tubuh. Caranya sederhana, luangkan waktu 15 menit berjemur di teras saat matahari pagi. Ini membantu tubuh memproduksi hormon yang membuat tidur malam lebih lelap. Jadi selain sehat untuk tulang, sinar matahari pagi juga bermanfaat bagi tidur. Mari kita bahas kebiasaan kecil yang sering tidak kita sadari. Sahabat, seringkali kita tidak sadar, tidur siang terlalu lama justru mengganggu tidur malam. Menurut pakar tidur, durasi ideal tidur siang adalah sekitar 20-30 menit saja. Itu cukup membuat segar tanpa merusak pola tidur malam. Jadi kalau ngantuk di siang hari, bolehlah tidur sebentar, tapi jangan sampai bablas. Selanjutnya, kita bahas manfaat ritual minum herbal. Beberapa minuman herbal dikenal membantu tidur lebih rileks, seperti teh chamomile atau wedang jahe hangat. Rasanya menenangkan, sekaligus membuat tubuh lebih siap beristirahat.
Tapi hati-hati, pilih yang sesuai kondisi tubuh masing-masing. Jangan lupa, selalu dengarkan sinyal tubuh Anda. Ingat sahabat, kita tidak sendirian. Banyak lansia lain juga berjuang memperbaiki kualitas tidurnya. Setelah ini, mari kita bahas pentingnya suasana hati. Tidur nyenyak erat kaitannya dengan suasana hati. Jika hati tenang, tidur pun mudah. Karena itu, biasakan menutup hari dengan rasa syukur. Menulis 3 hal sederhana yang membuat kita bersyukur bisa jadi rutinitas indah sebelum tidur. Pikiran yang damai akan membuka jalan untuk tidur yang damai. Yuk kita lanjutkan dengan peran aktivitas sosial. Aktivitas sosial ternyata juga memengaruhi kualitas tidur. Lansia yang aktif bersosialisasi lebih jarang mengalami insomnia. Obrolan ringan dengan teman atau keluarga bisa mengurangi rasa sepi, yang sering menjadi penyebab pikiran gelisah di malam hari. Jadi jangan ragu untuk tetap terhubung. Lalu, bagaimana cara mengatasi jika terbangun di tengah malam? Kita bahas selanjutnya. Pernah terbangun di tengah malam dan susah tidur lagi? Jangan panik. Jika tidak bisa tidur setelah 20 menit, lebih baik bangun sebentar, lakukan aktivitas ringan seperti membaca buku, lalu kembali ke tempat tidur saat mengantuk. Cara ini lebih baik daripada memaksa diri. Ingat, tidur itu alamiah, bukan paksaan. Lanjut ke segmen berikutnya, kita bahas tentang peran cahaya gadget. Cahaya biru dari ponsel dan televisi membuat otak kita tetap waspada. Penelitian menyebutkan, penggunaan gadget sebelum tidur bisa mengurangi produksi hormon tidur. Jadi sebaiknya letakkan ponsel jauh dari tempat tidur. Sebagai gantinya, pilih aktivitas santai yang menenangkan. Ingat sahabat, tubuh kita berhak mendapat istirahat yang berkualitas. Mari kita bahas pernapasan dalam. Latihan pernapasan dalam bisa jadi kunci tidur nyenyak. Caranya mudah. Tarik napas perlahan melalui hidung, tahan sejenak, lalu hembuskan melalui mulut. Ulangi 5-10 kali. Latihan ini membuat detak jantung melambat, pikiran lebih rileks, dan tubuh siap beristirahat. Yuk kita biasakan, karena hal kecil bisa membawa manfaat besar. Segmen berikutnya tentang pentingnya rutinitas tidur tetap konsisten. Konsistensi adalah kunci. Jika kita tidur jam 9 malam hari ini, usahakan tetap sama besok dan seterusnya. Tubuh kita menyukai pola yang teratur. Dengan begitu, otak otomatis tahu kapan harus mengantuk. Jangan remehkan kebiasaan kecil ini, sahabat. Semangat untuk terus menjaga rutinitas akan memberi hasil nyata. Lalu bagaimana jika tetap sulit tidur meski sudah mencoba banyak cara? Kalau semua cara sudah dicoba tapi tidur masih bermasalah, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan tenaga medis. Kadang ada kondisi kesehatan tertentu yang memengaruhi kualitas tidur. Jangan merasa sendiri, mencari bantuan adalah langkah bijak. Ingat, semangat kita untuk sehat adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Mari kita rangkum manfaat tidur nyenyak di segmen berikut. Tidur nyenyak membawa banyak manfaat. Tubuh lebih segar, daya ingat terjaga, emosi stabil, dan risiko penyakit menurun. Dengan tidur yang cukup, hari-hari kita terasa lebih ringan dan bahagia. Jadi, perjuangan memperbaiki kualitas tidur sepadan dengan hasilnya. Yuk kita lanjut ke tips tambahan agar tidur makin nyaman. Tips tambahan, hindari makan berat menjelang tidur, gunakan pakaian yang longgar dan nyaman, serta cobalah aromaterapi seperti lavender untuk menciptakan suasana rileks. Hal-hal kecil ini seringkali membuat perbedaan besar. Jangan ragu mencoba mana yang cocok untuk Anda. Setelah ini, mari kita bahas tentang peran dukungan keluarga. Keluarga juga bisa berperan membantu lansia tidur nyenyak. Dengan menciptakan suasana rumah yang tenang, mendampingi obrolan ringan sebelum tidur, atau sekadar memastikan kamar nyaman. Dukungan sederhana dari orang terdekat bisa membuat hati lebih tenang. Sahabat, kita tidak sendiri dalam perjalanan ini. Yuk kita terus semangat bersama. Tidur nyenyak adalah hasil dari kesabaran dan kebiasaan baik. Jangan menyerah jika hasil belum terlihat cepat. Ingat, perubahan butuh waktu. Setiap malam yang kita lalui dengan tenang adalah langkah menuju hidup lebih sehat. Jadi tetaplah berusaha dengan senyum dan keyakinan. Lalu, mari kita lihat contoh rutinitas tidur sederhana. Contoh rutinitas, sore jalan santai, makan malam ringan, mandi air hangat, menulis rasa syukur, minum susu hangat, lalu berbaring di kamar yang tenang dengan lampu redup. Jika dijalankan teratur, tubuh akan belajar mengenali pola ini dan tidur pun jadi lebih mudah. Yuk kita masuk ke segmen terakhir untuk menutup obrolan ini. Sahabat,
Tidur nyenyak bukan lagi mimpi, tapi bisa kita wujudkan dengan kebiasaan sederhana. Jaga rutinitas, ciptakan lingkungan nyaman, kelola pikiran, dan jangan ragu mencari bantuan bila perlu. Ingat, tubuh dan jiwa kita layak mendapat istirahat terbaik. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan komen pengalaman Anda. Konsultasikan dengan tenaga medis jika memiliki kondisi khusus.